ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا الكتاب. اللهم أصلح لنا في ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
Allahumma shfil mardha minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfil mardha minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfil mardha minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfi 'abdaka Naura Amira. Allahumma shfi 'abdaka Naura Amira. Allahumma shfi 'abdaka Naura Amira. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan ayat yang ke-12 dari surah An-Nisa yang masih berbicara tentang warisan, harta warisan. Dan ini adalah salah satu dari ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui oleh umat ini, karena banyak di antara umat Islam ini yang belum paham atau belum tahu bahwasanya pembagian warisan pun diatur dalam agama Islam. Jadi sebagai seorang muslim yang beragama Islam, maka kita wajib melaksanakan pembagian harta warisan seperti yang Allah ajarkan, Allah wasiatkan, Allah perintahkan di dalam ayat-ayat ini, ya, ayat-ayat dalam surat An-Nisa ini. Ayat yang ke-12 isinya atau bunyinya sebagai berikut, yang tadi sudah dibaca walaupun terbata-bata membacanya, keliru-keliru, keselip-selip lidahnya, suaranya agak gerok. Karena jam 2 baru tidur. Jam 4 bangun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seperti ini firman-Nya. Walakum, dan untuk kalian. Maksudnya untuk kalian wahai orang-orang yang beriman, ketika ditinggal wafat, ditinggal mati oleh istrinya, kata Allah, ya, walakum, dan untuk kalian. Maksudnya apa? Untuk kalian warisannya, ya, dan untuk kalian warisannya. Ini kalau kita langsung lihat ke tafsirnya aja ya, biar segera selesai dalam satu pertemuan. Walakum, dan untuk kalian wahai orang-orang beriman yang laki-laki, ada bagian warisan nisfu, separuh, ma taroka, harta apa yang telah meninggalkan. Siapa yang meninggalkan? Azwajukum, istri-istri kalian, jodoh-jodoh kalian. Jadi kalau bahasa Indonesia yang gampang, dan untuk kalian para suami ada warisan hanya separuh dari peninggalan istri-istri kalian. Jadi jangan berharap kalau saudara menikah dengan janda sugih, niatannya supaya dapat warisan, ya, semuanya, padahal enggak boleh. Cuma paling banyak itu cuma separuh, tidak lebih dari itu. Paling banyak, enggak bisa dapat harta warisan semuanya. Itu dengan syarat in lam yakun, in jika lam tidak yakun ada, jika tidak ada, lahunna bagi mereka, untuk mereka para istri-istri kalian itu. Jika istri-istri kalian itu mereka tidak ada anak, tidak punya anak, bagian warisan suami adalah separuh dari peninggalan istrinya. Separuh. Kalau enggak ada anak, ini bagiannya suami. Terus
Berikutnya lanjutannya ini kalimat yang pertama. Terus fa in kana lahunna walad fa in maka jika kana ada lahunna bagi mereka, jika ada anak kepunyaan mereka para istri-istri kalian yang meninggal, jika mereka ada waladun anak. Saya ulangi ya, fa in kana lahunna walad, maka jika ada bagi mereka anak, maka jika istri-istri kalian itu punya anak dari dia sendiri, hasil dari suaminya, anak hasil pernikahan dengan suaminya yang hidup ini yang ditinggal mati, maupun anak itu anak dari suaminya yang dulu kalau dia janda. Ya. Dia janda sugih nih misalnya. Orang bisa mau menikah sama janda udah tua. Mungkin enggak cantik lagi karena sudah tua. Tapi duitnya banyak. Mau aja aku menikah. Nanti kalau meninggal dia untukku separuh hartanya. Untukku semuanya, bayangannya semuanya. Padahal enggak, padahal cuma separuh. Itu pun kalau dia mati duluan, bisa jadi kamu yang mati duluan. Jangan diakali Allah itu, ya. Nah, ini jadi kalau istri meninggal dunia dan dia tidak punya anak, baik dengan suaminya yang ditinggal tadi maupun dengan suaminya yang dulu-dulu, mungkin dia sudah pernah menikah berapa kali dengan berapa laki-laki dan semuanya menghasilkan anak, dan anaknya sudah dibawa oleh suaminya masing-masing. Suaminya yang dulu-dulu sudah dibawa. Terus bagian suami yang ditinggal mati oleh istri yang seperti itu adalah kalau si istri meninggalkan anak, bagiannya falakum, maka untuk kalian wahai para suami, ar-rubu'u, seperempat kalau punya anak. Tapi kalau tidak punya anak, separuh. Itu sudah pol, itu separuh, enggak ada lebih lagi. Mimma, seperempat, mimma dari apa yang, maksudnya dari harta yang tarokna, mereka tinggalkan, yang para istri-istri itu tinggalkan. Itu pun mimba'di, dari sesudah, maksudnya sesudah wasiatin, wasiat yang yusina, mereka mewasiatkan, sesudah mereka mewasiatkan sesuatu wasiat, biha dengannya, dengan wasiat itu, biha kembalinya bi wasiatin, ya. Mimba di wasiyati yusina biha, sesudah wasiat yang mereka telah mewasiatkan dengan wasiat itu, setelah dipotong harta warisannya untuk menunaikan wasiatnya. Atau dainin, sesudah mimba di dainin, sesudah dipakai, dipotong untuk membayar atau melunasi hutang. Peninggalannya 1 triliun, hutangnya 900 miliar. Ya tinggal 100 miliar hartanya. Nah, ini kata para imam ahli tafsir, termasuk di sini adalah Imam Al-Baghawi, beliau mengatakan wahada, dan ini fi mirasil azwaj, fi tentang mirasi warisan al-azwaj, para suami. Para suami warisannya seperti yang diatur oleh Allah dalam ayat ini. Kalau istri punya anak, dia dapat 1/4. Kalau istri itu tidak punya anak, baik anaknya sendiri maupun anak dengan orang lain, ya. Kalau dia punya anak, dapatnya kalau tidak punya anak dapat setengah, separuh. Saya ulangi ya. Untuk suami dapat separuh harta istri, kalau istri tidak punya anak dapat 1/4 kalau istri punya anak.
Berikutnya, ini kali untuk suami. Sekarang untuk istri. Walahunna, dan untuk mereka para istri, ar-rubu'u adalah 1/4, yaitu maksudnya lizaujati, untuk para istri-istri yang ditinggal mati suaminya sugih, udah tua, dia gadis, anum, cantik, mau jadi istrinya, mau. Kaya kok, sugih kok. Triliunan uangnya. Harapannya nanti kalau mati hartanya jatuh ke tanganku. Menurut pikiran umumnya orang. Padahal Allah mengaturnya enggak begitu. Walahunnar rubu'u, dan untuk mereka para istri warisannya adalah 1/4, yakni lil zaujati bagi para istri, ar-rubu'u 1/4. Itu pun mimma 1/4, mimma dari apa yang dari harta yang taroktum kalian tinggalkan. Kalian suami meninggal, istri kalian dapatnya 1/4. In lam yakun lakum walad, in jika lam tidak yakun ada lakum bagi kalian waladun anak, jika kalian tidak ada anak. Maksudnya jika kalian tidak punya anak, suaminya meninggal dunia, tidak punya anak, dia udah kawin berempat kali tidak punya anak terus, istri yang terakhir ini juga nggak punya anak juga, ya. Maka warisannya adalah 1/4. Dan perhatikan, kalau untuk suami yang ditinggal mati, istri tidak punya anak, separuh. Kalau istri yang tinggal mati, suami yang tidak punya anak, dapat 1/4. Lihat, berarti bagiannya istri separuhnya suami, bagiannya perempuan separuh bagiannya laki. Paham ini? Nah, sudah. Fa in kana lakum waladun, fa in maka jika kana ada lakum untuk kalian waladun anak, maka jika kalian suami-suami yang meninggal dunia ini punya anak, falahunna sumunu, falahunna maka untuk mereka warisannya adalah as-sumunu 1/8, separuhnya lagi, separuhnya 1/4, 1/8. Kalau suami yang tinggal mati 1/4, kalau punya anak istrinya, ya kan? Ini kan separuhnya juga, separuhnya. Istrinya lebih dari 1, ya dibagi 4, 1 bagi 2, ya, makin sedikit jatahnya. Mimma dari apa yang taroktum kalian tinggalkan. Jadi harta yang kalian tinggalkan akan diwaris oleh istri kalian 1/8 kalau kalian punya anak, 1/4 kalau kalian laki-laki tidak punya anak. Itu pun dikurangi wasiat dan utang. Mimba'di dari sesudah wasiatin sesuatu wasiat yang tusuna kalian telah mewasiatkan biha dengannya dengan wasiat itu, au atau dainin mimba'di dainin sesudah dipakai membayar hutang. Hada ini ayat ini fi mirasi zaujat, tentang warisan para istri-istri. Ini pertanyaan Mas Asmani, Mas Hadi, pertanyaannya dibahas di kafsir nih, lihat nih. Nih, wa idza, dan jika kana ada lirrojuli bagi seseorang laki-laki, jika ada bagi seorang laki-laki, maksudnya jika seorang laki-laki mempunyai arba'u niswatin, 4 istri, bagaimana Mbak cara membaginya? Di sini dijelaskan, fahunna maka mereka 4 orang istri tadi yashtarikna mereka bersekutu firrubu'i di dalam 1/4 wasumuni dan demikian juga dalam 1/8. Jadi kalau si laki tadi punya anak, masing-masing istri itu yang 4 orang tadi bagiannya totalnya itu 1/8.
Jadi kalau hartanya 8 miliar, ya 4 orang istri tadi, kalau si suami tadi meninggalkan harta, jumlahnya yang tersisa sesudah dikurangi untuk lain-lain ya, ada 8 miliar. Nah, untuk istri-istri tadi, 4 orang istri tadi, mereka berserikat di dalam 1/8, jadi dapat 1 miliar semuanya. Kalau 1/8 dari harta suami tadi adalah 8 miliar. Kalau nanti pensiunan di sini nggak ada, di tafsir itu nggak ada pensiunan. Ya. Enak ayat takanannya, tapi ya memang ada kenyataannya kok ya. Ini kuncinya, patokannya. Nanti mau pensiunan pegawai negeri, pensiunan swasta, kamu pensiun mau dicabut sama Menteri Keuangan gitu kok. Astagfirullahaladzim, kejamnya itu Menteri Keuangan ini, ya Allah. Pensiunan TNI, Polri, ASN akan itu membebani negara katanya, membebani APBN. Ya kan dhisik no, salahmu utang 7 triliun. Utang 7 triliun enggak dipikirin. Giliran pensiunan yang sudah berjasa mengabdi katanya dalam tanda petik kepada negara mau dihapus. Pak Sugeng enggak terima pensiunan lagi, Pak. Mau TNI, Polri, anggota dewan itu loh, anggota dewan cuma sekali jadi anggota DPR itu dapat pensiun seumur hidup sampai nanti mati diwariskan ke istrinya itu. Itu juga besar itu pensiun anggota dewan itu. Lebih besar daripada pensiunan ASN seperti saya ini. Iya. Dah kembali sini ya. Pensiun nanti dulu pertanyaannya. Wa in kana rajulu yurasu kalalatan awim ro'atun. Wa in, dan jika kana ada rajulun seseorang laki-laki, ya kata Nabi, kata Allah, jika ada seorang laki-laki yurasu, dia mewariskan kalalatan, warisan yang disebut oleh Allah sebagai kalalah, ahli waris yang disebut kalalah. Kalalah ini orang yang tidak punya orang tua, tidak punya bapak ibu, tidak punya anak atau cucu. Ke atas enggak punya, ke bawah enggak punya, sebatang kara. Ya. Dan jika ada seseorang yang mewariskan harta kepada kalalah, orang yang ini loh. Nanti dulu ya. Awim ro'atun, atau seseorang wanita. Ya, dia meninggalkan warisan seseorang yang sebatang kara tadi, atau meninggalkan seorang wanita, turosu kalalatan. Ya, ini maksudnya kalau ada seorang laki-laki yang mewariskan kepada kalalah, harta warisannya turosu, diwariskan kepada kalalah. Terus wa nadmul ayah, dan kesimpulan ayat ini, wa ingkana rojulun, dan jika ada seseorang, saya ulang ya, bunyi kalimatnya begini, nanti salah paham lagi. Wa in kana rajulu yurasu kalalatan awim ro'atun. Loh, perhatikan nih Pak, kenapa kita baca Quran itu harus benar, enggak boleh salah. A-I-U-nya enggak boleh salah, an-in-un-nya, tanwinnya enggak boleh salah. Karena kalau sampai salah maknanya jadi lain. Jadi perhatikan nih. Wa in kana rajulun, dan jika ada seorang laki-laki meninggal dunia, yurasu, dia diwarisi, dia atau diwariskan hartanya kepada kalalatan, seorang yang hidup sebatang kara, tidak punya bapak ibu orang tua, kakek nenek enggak punya, ke bawah enggak punya anak, cucu juga enggak punya, pokoknya sebatang kara, ahli warisnya. Au, atau bacanya ini bukan imro'atan tapi imro'atun. Artinya apa? Au di sini huruf apa nih? Huruf atof ya. Huruf atof
pada ayat ini kembalinya ke sini. Wa in kana rajulun awim ro'atun gitu. Jika ada seseorang yang meninggal dunia atau yang mewariskan harta kepada kalalah, atau ada seorang wanita yang mewariskan hartanya kepada kalalah. Begitu maksudnya. Paham ini sampai sini ya? Jadi jika ada laki-laki, jika si mati, baik si mati tadi seorang laki-laki atau seorang perempuan, tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan bapak, ya, tapi yang dia tinggalkan siapa? Bapaknya enggak ada, orang tuanya enggak ada, anaknya juga enggak, sudah enggak ada. Yang mewarisi siapa? Ini. Wa takdiruhu, dan takdirnya, ingkana jika ada rojulun seorang laki-laki yurosu maluhu kalalatan, diwariskan hartanya kepada orang yang sebatang kara ini tadi. Wahtalafu, dan mereka para ulama berselisih pendapat fil kalalah, tentang yang namanya kalalah. Fazahaba, maka berpendapatlah aksarus sahabati, kebanyakan para sahabat Nabi, ila, berpendapat kepada annal kalalah, bahwa yang namanya kalalah adalah man la waladalahu wala walidalahu. Man, orang yang la waladalahu, tidak ada anak baginya, orang yang tidak punya anak dan cucu dan ke bawah, ya. Wala walida, dan tidak punya bapak lahu baginya. Bapak kakek enggak ada. Dia sebatang kara. Terus mati. Kan mungkin ada orang yang kayak gitu kan, sebatang kara, nggak ada siapa-siapa, bapak sudah nggak ada, anak juga sudah nggak ada, istri sudah mendahului pergi meninggal dunia atau bagaimana, nggak tahu itu, ya. Dia sudah meninggal kan, nggak dapat warisan, sudah meninggal duluan, dia sebatang kara. Terus kemana hartanya? Ruwiya, dan telah diriwayatkan anis Sya'bi, dari ulama yang namanya Asy-Sya'bi, qala, Asy-Sya'bi berkata, tabi'in, ini seorang ulama tabi'in berkata, su'ila Abu Bakrin, pernah ditanya sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, anil kalalah, tentang kalalah ini. Faqala, maka beliau Abu Bakar menjawab kepada Asy-Sya'bi, ini sesungguhnya aku sa'akulu fiha, aku akan katakan tentang dia qaulan, satu perkataan, aku akan katakan kepada kalian tentang itu suatu pendapat, bira'yi, dengan pikiranku. Fa in kana shawaban, maka jika adalah pikiranku, pendapatku tadi benar, fa minallah, maka itu dari Allah. Wa in kana khata'an, maka jika adalah pendapatku itu salah, fa minni, maka itu dari diriku, wa minasyaiton, dan dari setan. Jadi benar kalau ada orang pidato menutup pengajiannya bilang, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini, maka apa yang sudah saya sampaikan, kalau itu benar adalah dari Allah, dan kalau itu salah adalah dari diri saya atau dari setan. Abu Bakar bilang begitu. Kesalahanku akibat bisikan setan. Terus arohu, aku berpendapat kepadanya, ma khola, apa yang selain al-walidu wal waladu, apa yang selain bapak atau orang tua, wal waladu, dan anak. Jadi pokoknya yang namanya kalalah adalah yang selain bapak dan anak. Jadi kalau masih punya bapak atau masih punya anak ya bukan kalalah. Tapi kalau bapak sudah enggak ada, anak juga enggak ada, itu baru kalalah. Falamma, maka ketika. Tapi Abu Bakar pendapatnya ma khola, apa yang selain al-waladu wal walad. Al-walidu wal waladu, selain bapak dan selain anak. Itu namanya kalalah, kata Abu Bakar. Falamma, maka ketika ustukhlifa Umaru, menggantikan kedudukan sebagai khalifah. Siapa yang menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah? Umaru, sahabat Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya, kepada Abu Bakar dan Umar. Qala Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, dia berkata begini, ini sesungguhnya aku la astahyi minallah,
aku sungguh malu kepada Allah an arudda syai'an, untuk menolak sesuatu yang qalahu telah mengucapkan sesuatu tadi Abu Bakrin radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi kata Umar waktu dia jadi khalifah ditanya tentang apa itu kalalah wahai Umar. Abu Bakar jawabannya kan pokoknya ahli waris yang selain bapak dan selain anak itu kalalah. Ini kan agak aneh ini, ya kan? Agak beda. Umar bin Khattab juga berpendapat sama. Aku tidak berani menolak pendapatnya Abu Bakar. Abu Bakar bilang begitu, ya aku ikut aja. Gitu. Terus wadahaba, dan berpendapatlah Tawus juga tabiin, ila kepada annal kalalah, bahwasanya kalalah adalah man la walada lahu, orang yang tidak ada anak baginya, orang yang tidak punya anak. Wahua, dan dia kalalah itu adalah dan pendapatnya tadi adalah salah satu ar-riwayataini, dari dua riwayat, yaitu an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa ahadul qaulaini, dan salah satu dari kedua pendapat tersebut adalah an Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Wah tajja, dan berhujjahlah, berpendapatlah man dhahaba, orang yang berpendapat ilahada, kepada pendapat ini, yakni pendapat yang disebut tadi, bi qaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat terakhir itu. Kulillahu yuftikum fil kalalah inimruun halaka laisa lahu walad, dan seterusnya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu yuftikun, akan memberi fatwa kepada kalian fi, tentang al-kalalah, yang namanya kalalah, yaitu maksudnya inimruun halaka. Kalalah adalah jika seseorang meninggal, halaka binasa maksudnya meninggal, laisa lahu waladun, tidak ada baginya anak, dan seterusnya. Wa bayanuhu, dan penjelasannya indal amma, tidak pada umumnya para ulama, para ahli fikih, ma'khudun, diambil min hadis Jabir bin Abdillah, dari sahabat Jabir bin Abdillah. Ya, kenapa kebanyakan ulama berpendapat tidak dengan pendapatnya Ibnu Abbas dan Tawus dan siapa tadi yang satu di depan tuh? Siapa tadi ini? Mana tadi? Mana tadi lah? Ashabi ya. Ya, tapi mereka kebanyakan berpendapat kepada pendapatnya Jabir. Nah, bagaimana pendapatnya Jabir? Nanti kita akan lihat belakangan ya. Terus di sini ada keterangan li'annal ayata, karena sesungguhnya ayat itu nazalat, turun, fihi, tentang dia, walam yakun lahu yauma nuzuliha, dan tidak ada baginya yauma nuzuliha, pada hari turunnya, abun wala ibnun, seorang bapak dan tidak pula seorang anak. Li'anna abahu, karena sesungguhnya bapaknya yang bernama Abdullah bin Haram, ada seorang bapak bernama Abdullah bin Haram, kutila yauma Uhud, dia terbunuh dalam perang Uhud. Wa ayatul kalalah, sedangkan ayat tentang kalalah ayat terakhir surat An-Nisa atau ayat 12 surat An-Nisa ini, nazalat, dia turun fi akhiri umrin nabiyyi, di akhir umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi meninggal dunia turun ayat ini, terakhir sebelum beliau meninggal. Fasoro, maka menjadilah sya'nu Jabirin, urusan Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, bayanan, sebagai penjelasan li muradil ayati, bagi yang dimaksudkan oleh ayat tersebut, linuzuliha fihi, dengan sebab turunnya surat itu tentang kalalah. Wahtalafu fi annal kalalah, dan mereka para ulama berselisih tentang yang bahwasanya kalalah adalah ismun, satu nama, liman, bagi siapa, minhum man qala, sebagian dari mereka ulama berpendapat ismun lil mayyit. Ada yang mengatakan kalalah itu adalah nama untuk si mayit.
Fa in kana apa tadi ayatnya? Fa in kana rajulu ya yurasu kalalatan awim ro'atun. Nah, kalalah ini ada yang pendapat kalalah itu kalau menurut sebagian ulama adalah orang yang mati tadi, yang sebatang kara yang mati tadi itu ada orang sebatang kara mati. Nah, itu namanya orang yang sebatang kara itu disebut kalalah. Warisannya kemana? Diatur nanti dalam surat ini, dalam ayat ini ya. Nah, tadilah. Nah, ini ya. Wa huwa qaulu, dan ini dia adalah qaulu Aliyin, pendapatnya Ali bin Abi Thalib, wa Ibni Mas'ud, dan pendapatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Lihat Pak, para sahabat pun berbeda pendapat. Li'annahu, karena bahwasanya dia meninggal an zahabi torofaihi, dia meninggal dari peninggalan dua ujungnya. Maksudnya kalau ada orang meninggal itu dua ujungnya, yang ke atas namanya bapak dan seterusnya, yang ke bawah namanya anak dan seterusnya. Setiap orang meninggal kan pasti dia meninggalkan dua ujung. Kalau enggak meninggalkan bapak atau ibu, yang meninggalkan anak. Nah, warisan akan jatuh ke bawah, ke anak dulu. Kalau anak enggak ada baru lari ke atas. Itu. Terus fakulla, maka semua atau setiap amudu nasabihi, semua pokok keturunannya itu dapat warisan. Wa minhum, dan sebagian dari mereka man qala, ada yang berpendapat ismun lil warasati, kalalah adalah nama bagi ahli waris. Jadi kalalah itu ahli waris, bukan orang yang mati, bukan orang yang mewariskan, tapi ahli. Itu para sahabat berbeda pendapat. Wa huwa qaulu, dan ini adalah pendapatnya Sa'id bin Jubair tabi'in, li'annahum, karena mereka yatakallalunal mayyita, mereka menganggap kalalah kepada mayit min jawanibihi, dari sisi-sisinya, dari samping-sampingnya. Walaisa fi amudi nasabihi, dan dia tidak berpendapat tentang pokok dari nasabnya. Dia yang dia perhatikan adalah sekitarnya. Ada saudara enggak kanan kirinya? Nah, samping-sampingnya. Ada saudara, kakak atau adik apa enggak? Mereka tidak melihat ke nasab di atasnya atau di bawahnya. Nah, kal iklil yang yuhitu birroksi, yang mengepung pada pokoknya. Wa wasatur roksi minhu khol, dan pertengahan dari pokok tersebut tadi adalah bibi. Jadi mereka tidak memandang samping-sampingnya saudara, tapi yang dipandang ke atasnya kholnya, pamannya. Kalau nggak ada bapaknya, nggak ada kakeknya, terus paman masih nggak ada apa enggak, amang masih ada apa enggak. Nah, wa alaihi, dan atas dialah ya dulu telah menunjukkan hadis Jabir radhiyallahu an, hadisnya Jabir radhiyallahu an, haitsu qala, di mana Jabir mengatakan innama yarithuni kalalatan, sesungguhnya yang akan mewarisi aku nanti adalah kalalah, yaitu yarithuni, akan mewarisi aku warosatun, seorang ahli waris saja, yang laisu, tidak ada bagi mereka biwaladin, seorang anak, wala walidin, dan tidak ada seorang bapak. Nah, jadi yang pendapat yang terkenal kalalah adalah orang yang tidak punya bapak ke atas, ke bapak, kakek dan seterusnya, dan ke bawah ibu, anak dan cucu dan seterusnya. Ini pembicaraan masih cukup panjang Pak, nggak bisa selesai rupanya dalam satu pertemuan. Ya kan, harus sabar ya. Nanti kita akan ambil ringkasannya yang penting-penting aja, sehingga saudara bisa pegang sebagai pegangan. Karena ilmu faraid ini ilmu yang paling ruwet diantara 3 ilmu utama. Al-Quran, hadis, yang paling sulit ini ilmu faraid. Ya, paling pelik. Ya, tapi bisa dipelajari. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kepahaman pada kita semuanya, memberi kesabaran dan keikhlasan, memberi kesehatan dan kekuatan, kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini, istiqomah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.